Yo Ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Kali ini kita akan bahas motor listrik gesit, tentunya lokal punya, buatan Indonesia. Dan motor ini mengedepankan stabilitas dan aerodinamis. Bentuknya, desainnya pun terkesan sporty, ya sekilas mirip dengan Honda Vario mungkin ya. Harganya di angka 30 jutaan, info lebih lanjut kontaknya ada di deskripsi video. Apakah spesifikasi serta fitur ini sesuai dengan harganya? Terus apa aja yang menarik? Jadi simak terus. Kita mulai dari segi dimensinya. Motor ini bisa dibilang ramping sih, jadi slim. Di bagian atas untuk batoknya ini ada dua kombinasi warna windshield kecil kayak gitu mempermanis motor ini. Memang dimensinya desainnya lebih melebar. Untuk urusan di bagian bawah deck bodinya ini sih ini terkesan sporty lor. Dan tampak jelas desainnya meruncing kayak gini, cakep sih. Terus pencahayaan juga bisa diandalkan karena sudah full LED lighting system, jadi HID proyektor di sini. Kalau nyala pastinya, nah keren tuh. Di atas ini DRL ya, terintegrasi dengan lampu sen juga. Ini nyalanya sih cakep. Jadi bodinya juga dia sporty, jadi lekukannya tuh ya punya karakter lah. Bodi sampingnya ini ada emblem gesit ya, cukup besar. Soal suspensinya menggunakan teleskopik, diameternya juga cukup panjang. Kaki-kaki dengan velg cast wheel tuh motifnya kayak gitu, dibalut dengan profil ban 80/80 ring 14. Diameter cakramnya pun juga lebar, kalipernya dual piston. Dari segi beratnya si gesit ini 94,5 kg, jadi untuk beban maksimumnya mencapai 150 kg. Dan dimensi memiliki panjang 1947 dan lebarnya 674 mm. Ini sih ukuran yang pas untuk postur orang Indonesia tentunya. Daripada kita penasaran masalah kapasitas baterainya, kita lihat bagian bawah joknya dulu ya. Jadi di dalamnya nih isinya apa aja di sini. Di bagian bawah joknya tentunya berbeda dengan Matic pada umumnya. Biasanya kan di sini terlihat tangki bahan bakar kayak gitu kan. Yang ini ya polos aja kayak gini, adanya power on off ya, stop kontaknya lah. Terus untuk di bagian mesinnya ini bekerja di tegangan 96 volt DC. Tentunya dari segi baterainya menggunakan jenis Li-ion yang berkapasitas 5000 Wh. Nih baterainya kayak gini, bisa pakai dua baterai juga berada di sebelahnya ini. Kalau untuk bagasi penyimpanan ruang ya kecil sih memang. Kecuali yang sebelah nggak dipakai baterai ya, baru ini bisa dipakai di sini. Ini pun bisa dicas kurun waktunya 3-4 jam untuk sekali charging ya. Kalau di urusan joknya tentunya ya belum ada si stopper lah pastinya. Joknya sih bisa dibilang segini tebel lah ya. Terus dia motifnya juga bagus ya, kayak jok mobil kayak gitu, real stitching. Nih benangnya warna merah kayak gini. Oke lah masalah jok ini. Kita lihat untuk keempukannya cukup. Dan body-bodinya kayak gini, dari kaki-kaki belakang. Pijakan kaki juga unik, jadi modelnya kayak dipencet kayak gitu ya. Ramping sih, kayak simple gitu sih desainnya. Nah gitu. Standar sampingnya juga ini kayak gini, dimensinya cukup panjang. Ada standar tengah pastinya, dan jarak terendah ke tanahnya juga tinggi.
Bisa kita lihat untuk pijakan kakinya juga bisa dibilang luas kayak gini ya. Nyaman lah untuk dari postur kaki ya. Nah, coba kita naik di sini. Saya tinggi 170 cm, masih ada space lah, meski nggak banyak, tapi lega sih posisi kaki kayak gitu. Dari segi apa ya, speedometernya juga lebar kayak gini modelnya dengan prosesor sebesar 1 GHz ya, monitor sistem. Nah, displaynya kayak gini, jadi ada ketika gelap dia hitam kayak gini, terus kalau terang putih kayak yang tadi. Jadi fiturnya ini bisa connect ke smartphone Android loh, jadi bener-bener ya modern lah, kekinian ya. Dan disitu menunjukkan informasi dari segi kecepatan, kapasitas baterai, dan RPM juga. Kita lanjut ke bagian holder kirinya. Sebenarnya sama dengan motor Matic pada umumnya ya. High beam, low beam, lampu sen, klakson, ada Bluetooth nih ke smartphone, indikator speedometer. Untuk tuas remnya kayak gini. Holder kanan ada mode ke Eco, Urban, dan Sport, mode hazard. Terus ada electric starter dan gigi mundurnya. Penguncian untuk gesit ini memang belum kayak keyless kayak gitu, jadi masih shutter key, keamanan bermagnet kayak gini. Untuk kompartemen sih ya ada laci kecil lah di bagian kiri gini, bukan tertutup ya. Untuk decknya memang lebar dimensinya. Terus di bagian belakang juga dia sama dengan yang depan, senada garisnya ya. Terus sudah LED. Di situ juga memanjang nih di bagian lampunya tuh sampai ke bodi tengah ya. DRL juga. Jadi mempunyai pegangan tangan yang modelnya terpisah nih. Ketika nyala lampu belakang ini juga cantik loh. Jadi dia ya mengikuti buritan bagian bodi tuh, memanjang kayak itu. Yang depan juga sama kayak gini. Ya ini sih beda dengan motor Matic pada umumnya desainnya. Untuk soal di bagian suspensi belakang nih, shocknya kayak gini ya, monoshock, dan ini adjustable, bisa diatur. Nih shocknya juga dia solid ya, kokoh kayak gitu. Untuk di bagian penggeraknya ini kayak gini. Dan memang motor ini kalau dari segi kecepatan mungkin ya tergantung modenya tadi ya. Kaki-kaki belakang sih senada dengan yang depan, velgnya kayak gitu, dibalut profil ban yang berbeda. Jadi yang belakang ini menggunakan 100/80 ring 14. Diameter cakramnya hampir sama, kalipernya 1 piston. Ada spakbor juga. Nah, untuk ini kayak panbelnya ini besar ya lur, dan ini ukurannya cukup besar, yang depan kecil. Nah, kayak gini, dan ini cukup kencang sih dia, nggak ada kendor-kendornya. Ya wes lur, itu tadilah beberapa spesifikasi serta fitur dari Gesit, motor listrik buatan lokal, dan ini sih menarik lur. Gimana? Apakah ada angan-angan meminang motor ini? Ojo lali tinggal nolek, dan salam dulur otomotif.